Perkenalkan, nama saya Aryo Andrika Bangula, Prodi S1 Teologi semester 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Esmeralda Adriana Raja dari Prodi S1 Teologi semester 1. Perkenalkan, nama saya Patricia Tamlina, Prodi S1 Teologi semester 1. Perkenalkan, nama saya Abraham Benyamin Jonga, Prodi S1 Teologi semester 1. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan 4 materi tentang teori-teori belajar. Saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, yaitu teori yang pertama. Behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat sebagai perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konteks hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menanamkan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang ketiga, bersifat mekanis. Yang keempat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan yang terakhir, meningkatkan pentingnya latihan. Materi yang kedua yaitu kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Fungsi kognitif adalah 1. Perhatian, 2. Memori atau daya ingat, 3. Fungsi eksekutif, 4. Kemampuan berbahasa, 5. Merasakan dan mengenali. Teori kognitif memiliki ciri-ciri yaitu 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, 3. Mementingkan peranan kognitif, 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang, 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Humanisme adalah sebuah aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa pri kemanusiaan dan menginginkan pergaulan yang sehat, yang lebih baik, dan dapat mencapai titik di mana manusia merupakan objek yang paling penting dibanding dengan objek lainnya. Apapun yang terjadi, derajat manusia dianggap paling tinggi. Artian humanis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Humanis adalah orang yang menjunjung tinggi, memperjuangkan kehidupan masyarakat, yang mengedepankan asas pri kemanusiaan dan mementingkan kepentingan umat manusia. Humanis memiliki anggapan bahwa manusia adalah objek yang paling penting. Masuk pada ciri-ciri humanis. Yang pertama, mementingkan kepentingan manusia. Kepentingan individu merupakan sesuatu yang paling dihargai. Setiap individu akan mendahulukan kepentingan pribadinya dan kurang memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan definisi awal bahwa manusia ialah objek yang sangat penting. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kepentingan manusia. Hal-hal yang dilakukan selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kepentingan tersebut berkaitan dengan hal-hal lain yang diprioritaskan oleh masing-masing individu. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan daripada kepentingan lain. Kita akan masuk pada jenis-jenis humanis. Jenis-jenis humanis dibagi atas 2. Yang pertama, humanisme keagamaan. Humanisme keagamaan berakar dari tradisi pencerahan dan diikuti banyak seniman, umat Kristen garis tengah, dan para cendekiawan dalam kesenian bebas. Pandangan mereka biasanya berfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Yang kedua adalah humanisme sekuler. Humanisme sekuler mencerminkan
bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme sekuler juga percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Contoh-contoh teori humanisme. Yang pertama itu saling berbagi, yang kedua saling gotong royong, yang ketiga saling menasihati, dan yang terakhir adalah berperilaku baik kepada lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Yang keempat adalah teori belajar sosial. Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui permodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar. Yang pertama, manusia bisa belajar lewat observasi. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Adapun cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran yaitu yang pertama, perhatian. Anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua, retensi, kemampuan untuk menyimpan informasi penting. 3, reproduksi. Setelah memberikan perhatian kemudian menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Yang keempat, motivasi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. みんなまだ火祭りの飾りを片付けるなよ。桃之助様、いや将軍様の指示でまた後日祭りをやるらしい。